Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Auludin dan Mas Dedi Saputro dari kelompok 11 akan menjelaskan sedikit tentang berita acara pemeriksaan. Baik, yang pertama ini pengertian dari berita acara persidangan. BAP adalah sebuah potret jalannya proses pemeriksaan perkara dalam persidangan dari awal sampai akhir, kemudian dibacakannya putusan atau penetapan hakim. Kemudian berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam sebuah putusan atau penetapan hakim. Sehebat apapun putusan atau penetapan hakim tersebut, tanpa adanya dukungan dari suatu berita acara sidang yang memadai, mau baik benar dan baiknya yang sesuai dengan fakta persidangan, maka hanyalah suatu karangan majelis berlaga. Nah, dari hubungan berita acara sidang dengan putusan atau tetapan hakim, yaitu merupakan bagian dari jiwa dan raga dari manusia. Itu perumpamaannya. Manusia dianggap sehat sempurna bila diisi dengan jiwa yang sehat pula. Artinya, putusan atau penetapan hakim yang baik dan benar harus didukung oleh berita acara sidang yang baik dan benar, baik dari tulisannya dan susunannya, yang dapat digunakan sebagai acuan bagi para panitera pengganti pada pengadilan agama. Nah, di sini kemudian ada tugas dan tanggung jawab oleh orang yang membuat BAP. Yang pertama itu tugas membuat BAP, yaitu dibuat oleh panitera sidang atau panitera pengganti yang bertugas membantu majelis hakim untuk mencatat secara garis besar proses pemeriksaan persidangan dengan jelas dan tegas bagaimana telah ditentukan oleh pembuat berita acara sidang. Kemudian tanggung jawab membuat berita acara sidang. BAP ini yang telah dibuat oleh panitera sidang, kemudian selalu dikontrol oleh ketua majelis hakim, karena baik buruk benar salahnya berita acara sidang menjadi tanggung jawab dari ketua majelis hakim. Nah, kemudian ada hambatan dalam membuat BAP. Yang pertama ini, hakim berpendapat bahwa seolah-olah berita acara persidangan ini menjadi tanggung jawab dari panitera sidang, sehingga hakim tersebut merasa tidak perlu belajar tentang seluk-beluk dari BAP yang baik dan benar. Hakim hanya konsentrasi pada produk putusan dan penetapan saja. Dengan kata lain, tidak memperhatikan BAP, sehingga putusan dan penetapan tidak sejalan dengan berita acara persidangan. Kemudian ada panitera sidang berpendapat bahwa seolah-olah berita acara ini mutlak menjadi kewenangannya, sehingga tidak pernah mengonsultasikan dengan majelis hakim. Maka yang terjadi tidak sejalan antara BAP dengan fakta persidangan. Kemudian majelis hakim dan panitera sidang masing-masing mencari pasangan yang dianggap cocok, bisa dijadikan dasar bukan karena standar kebenaran berita acara persidangan tersebut, melainkan berita BAP ini dibuat asal-asalan saja tanpa ada koreksi karena keengganan satu sama lain. Kemudian ada isi dari berita acara persidangan. Untuk selanjutnya yaitu isi berita acara persidangan. Yang pertama, cantumkan nomor perkara. Setiap kali persidangan dibuat berita acara sidang. Bagian yang paling atas diketik berita acara sidang. Di bawahnya dicantumkan nomor perkara. Setelah itu ketik nomor, tidak perlu tanda titik 2. Yang contohnya seperti ada di layar tersebut. Yang kedua yaitu cantumkan bilangan sidang. Apabila berita acara sidang yang pertama, maka tidak perlu disebutkan sidang pertama. Untuk sidang seterusnya cukup diketik sidang selanjutnya, tidak perlu ada kata lanjutan 1, lanjutan 2, dan seterusnya. Yang ketiga, penyebutan pelaksanaan hari
dan tanggal sidang. Contohnya, pemeriksaan persidangan Pengadilan Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2011 dalam perkara perceraian antara pihak-pihak. Dan yang keempat, penandatanganan berita acara sidangan para pihak. Yang kelima, susunan persidangan. Yang keenam, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Yang ketujuh, pemanggilan para pihak masuk ruang sidang. Yang kedelapan, kehadiran para pihak. Yang sembilan, sidang terbuka atau tertutup. 10, penundaan sidang dalam sidang terbuka untuk umum. Yang nomor 11, penundaan sidang harus ada kepentingan hukum. 12, penundaan sidang ditentukan hari, tanggal, dan jamnya. 13, pergantian anggota majelis hakim. 14, pergantian ketua majelis hakim. 15, pengunduran sidang. 16, format berita acara sidang. 17, penutupan sidang. 18, penandatanganan berita acara sidang. Cukup sekian penyampaian materi dari kami, Dedi Saputro dan Wahyu Awaludin. Dan apabila ada yang kurang jelas nanti bisa kita diskusikan bersama. Dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Apabila kami ada kurangnya, kami mohon maaf. Akhiran, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.